Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Valerio Revenda Farel, nomor absen 14 dari kelas 12 MIPA 6. Dan nomor ujian keterampilan saya 179. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil identifikasi dan refleksi mengenai nilai-nilai serta informasi yang terdapat dalam buku novel karya Andrea Hirata yang berjudul Eden Shore. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai karya kepada pemirsa dan untuk memenuhi nilai ujian keterampilan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Novel Eden Shore merupakan buku ketiga dari tetralogi Laskar Pelangi. Secara garis besar, novel ini menceritakan tentang kehidupan Andrea atau Ikal dan Arai ketika menimba ilmu di Eropa. Pada awalnya dikisahkan setelah Arai dan Ikal menyelesaikan kuliah di Indonesia, mereka mengikuti tes beasiswa untuk sekolah strata 2 ke Eropa, dan mereka dapat lolos tes tersebut. Mereka berdua terbang ke Eropa dan berkuliah di Universitas Sorbonne, Prancis. Di sana mereka bertemu dengan banyak teman mancanegara. Meskipun mereka berbeda-beda, tetapi mereka tetap saling menghargai dan mau menerima satu sama lain. Bahkan salah satu di antara mereka jatuh cinta kepada Ikal. Orang itu bernama Katia, orang asli Jerman. Ikal dan Katia sempat berpacaran sampai akhirnya mereka harus putus. Kemudian dikisahkan ketika liburan musim panas tiba, Arai dan Ikal berlomba dengan teman-temannya untuk mengelilingi Eropa. Barang siapa yang berhasil melewati kota atau negara terbanyak, mereka pemenangnya. Hal tersebut dibuktikan dengan mengunggah foto kota atau negara ke internet. Setelah melewati 42 negara, Arai dan Ikal dinyatakan sebagai pemenangnya. Tentu tidak mudah bagi mereka dalam mencapai hal tersebut. Hanya dengan bermodalkan tekad dan kostum aneh untuk mengamen, mereka berjuang untuk menjadi pemenang. Selain itu, Ikal juga memiliki tujuan pribadi, yaitu menemukan Aling, sosok wanita Tionghoa yang sudah lama ia kagumi. Saat kembali berkuliah, Arai tiba-tiba diserang penyakit asma bronkial. Arai harus dipulangkan ke Indonesia karena menurut dokter, keadaan akan menjadi tambah parah ketika musim dingin tiba. Ikal sangat sedih, ia harus tinggal sendiri di Eropa. Ikal menghabiskan waktunya untuk menyelesaikan tesisnya. Ia juga harus pindah ke Universitas Sheffield Hallam di Inggris karena dosen pembimbingnya akan segera pensiun dan pindah ke Universitas Sheffield Hallam tersebut. Ikal berhasil menyelesaikan tugas akhirnya. Ia diundang ke rumah Profesor Turnbull, dosen pembimbingnya, untuk menandatangani laporan akhir. Namun setelah sampai di rumah Profesor Turnbull, ternyata beliau belum ada di rumah. Sambil menunggu Profesor pulang, Ikal berkeliling ke daerah sekitar rumah Profesor dengan menaiki angkutan desa. Sampai akhirnya ia melihat sebuah tempat yang sangat indah yang bernama Eden Shore. Dari kisah tersebut, Arai dan Ikal yang notabene adalah orang-orang yang berasal dari keluarga kurang mampu menunjukkan bahwa setiap mimpi dan cita-cita dapat dicapai dengan pantang menyerah dan mau berjuang. Dengan kata lain, siapapun yang pantang menyerah berjuang meraih mimpi atau cita-citanya, mereka akan berhasil meraih mimpi atau cita-citanya tersebut. Selain itu, kisah dalam buku ini juga mengajarkan untuk tidak cepat merasa puas, dan yang terutama adalah jangan takut bermimpi. Kisah yang ditulis dalam novel Eden Shore ini sangatlah menginspirasi, terutama bagi para remaja yang sedang berjuang meraih mimpi dan cita-citanya.
Sangat banyak nilai-nilai kehidupan yang dapat diambil dari setiap cerita di novel ini. Selain menginspirasi, kisah dalam novel ini menarik dan menghibur, ditambah lagi dengan adanya gambar-gambar sederhana serta alur yang tidak monoton membuat novel ini menjadi tidak membosankan. Namun, isi cerita dalam novel ini akan lebih mudah dimengerti apabila telah membaca buku pertama dan kedua dalam tetralogi Laskar Pelangi. Dalam penulisannya, tentu novel Eden Shore menyajikan gaya penulisan khas Andrea Hirata dengan diksi dan majas-majas yang indah. Meski terdapat istilah asing, para pembaca tetap diberikan penjelasan pada bagian bawah halaman. Sayangnya, menurut saya sendiri, penggunaan judul Eden Shore kurang tepat karena novel ini lebih menekankan pada cerita kehidupan Ikal dan Arai selama menimba ilmu di Eropa. Menurut saya, novel ini sangat layak dibaca bagi semua kalangan, terutama bagi para remaja yang sedang berjuang meraih mimpi dan cita-citanya. Nilai-nilai kehidupan dalam novel ini dapat menjadi teladan dalam kehidupan kita. Misalnya kesederhanaan, pantang menyerah, dan tidak cepat merasa puas. Sekian dari saya. Terima kasih atas atensi Anda. Bermimpilah karena Tuhan akan memeluk mimpi itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.